Gila guys, dengerin gue baik-baik. Selama ini, kita semua terobsesi sama harga BBM. Kita ribut soal Tesla, kita ribut soal subsidi Pertalite, seolah-olah kalau bensin mahal, dunia kiamat. Tapi dengerin gue, logikanya gini bro, lo nggak makan bensin kan? Lo nggak bisa goreng telur pakai Pertamax. Ada satu krisis yang jauh lebih horor, lebih sunyi, tapi efeknya bakal bikin miliaran orang mati kelaparan kalau nggak ditangani. Krisis pupuk. Dunia sekarang lagi di ujung tanduk, karena rantai pasok nutrisi tanaman itu putus total gara-gara perang Rusia-Ukraina. Tapi di tengah kekacauan ini, ada satu pemain yang tiba-tiba muncul jadi penyelamat yang nggak terduga. Ya, Indonesia. Sebelum kita bedah data jitunya, gue mau kasih disclaimer tegas tapi santai dulu. Kita yang bikin konten ini bukan pembenci atau pengkhianat negara. Kita bukan pemuja buta pemerintah juga. Kita cuma mau melihat Indonesia dari kacamata yang berbeda, kacamata kritis yang berbasis data demi kewarasan kita bersama. Kita harus jujur, kalau ada langkah yang benar, kita bilang benar. Kalau ada potensi skakmat, kita tunjukin di mana pionnya bergerak. Dan hari ini gue harus bilang, langkah Pak Prabowo soal ketahanan pangan dan pupuk ini benar-benar gila kalau lo paham skema geopolitiknya. Mari kita bedah. Skakmat pertama, kalian tahu nggak kenapa pupuk itu segalanya? Tanpa pupuk kimia modern, hasil panen dunia bakal anjlok 50%. Artinya, setengah penduduk bumi bakal kelaparan dalam semalam. Masalahnya, bahan baku utama pupuk itu ada 3, nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Nitrogen itu dibuat dari gas alam, fosfor itu ditambang, kalium atau potash itu juga ditambang. Nah, gila guys, Rusia itu eksportir pupuk nomor 1 di dunia. Belarusia itu raja potash. Begitu Putin invasi Ukraina dan Barat kasih sanksi, keran pupuk dunia mampet total. Eropa panik karena harga gas alam mereka, bahan baku nitrogen, meroket 1000%. Pabrik pupuk di Jerman tutup semua. Di titik inilah Indonesia masuk ke radar. Kita bukan cuma punya sumber daya, tapi kita punya posisi tawar yang bikin negara-negara maju harus sujud syukur kalau kita mau berbagi. Kenapa? Karena Indonesia punya cadangan gas alam yang melimpah untuk bikin nitrogen atau urea. Dan kita punya posisi strategis di jalur perdagangan global. Ini bukan lagi soal jualan beras, ini soal jualan nyawa untuk tanah-tanah pertanian di seluruh dunia. Dengerin gue, banyak orang nyinyir waktu Pak Prabowo sering ngomongin food estate atau ketahanan pangan. Orang bilang, loh kok Menteri Pertahanan ngurusin singkong, ngurusin padi? Bro, logikanya gini. Pertahanan sebuah negara itu nol besar kalau rakyatnya lapar. Tank Leopard lo nggak ada gunanya kalau tentara sama rakyatnya lemes nggak makan. Prabowo itu penganut paham realisme geopolitik. Dia tahu betul, perang masa depan bukan cuma soal peluru, tapi soal perut. Makanya, dia dorong habis-habisan integrasi antara pertahanan dan kedaulatan pangan. Dia paham kalau Indonesia nggak boleh cuma jadi penonton saat rantai pasok dunia runtuh. Pak Prabowo melihat pupuk bukan cuma komoditas dagang, tapi alat diplomasi. Dia berkali-kali tegasin di forum internasional bahwa Indonesia siap jadi solusi pangan dunia. Ini bukan bualan politik guys, ini langkah strategis buat naruh Indonesia di peta sebagai lumbung pangan global. Kalau dunia butuh pupuk, dan kita punya pabriknya, kita punya gasnya, kita punya lahannya, siapa yang berani macam-macam sama kita? Itu namanya skakmat geopolitik. Gila guys, kalau lo lihat data PT Pupuk Indonesia, lo bakal kaget. Kita itu salah satu produsen pupuk terbesar di dunia. Kapasitas produksi kita itu nggak main-main, lebih dari 13 juta ton per tahun. Kita punya pupuk Kaltim, salah satu pabrik pupuk urea terbesar di satu lokasi di dunia. Saat Eropa lagi kedinginan karena gas Rusia diputus, Indonesia justru lagi kenceng-kencengnya bangun pabrik pupuk baru. Contohnya proyek kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua. Ini gila, ini strategis banget. Pak Prabowo dan pemerintah benar-benar mau narik titik ekonomi ke timur, supaya lebih dekat ke pasar Australia dan Asia Pasifik. Logikanya gini bro, saat dunia kekurangan suplai, Indonesia justru ekspansi. Kita nggak cuma memenuhi kebutuhan petani dalam negeri yang jumlahnya jutaan, tapi kita punya surplus buat ekspor. Dan saat lo ekspor pupuk di tengah krisis, lo bukan cuma dapat dolar, lo dapat pengaruh politik. Negara-negara yang butuh makan bakal mikir 2 kali kalau mau macam-macam sama Indonesia. Ini strategi soft power yang sangat cerdas. Dengerin gua, kuncinya ada di satu kata, hilirisasi. Ini yang selalu diteriakan Pak Jokowi dan didukung penuh sama Pak Prabowo dalam visi keberlanjutannya. Selama puluhan tahun, Indonesia itu bego karena cuma jual gas alam mentah ke luar negeri. Kita dapat recehan, mereka olah jadi pupuk, kita beli lagi dengan harga mahal. Tolol kan? Sekarang polanya dibalik. Gas alam kita harus diolah di dalam negeri jadi amonia, jadi urea, jadi NPK.
Dengan hilirisasi, nilai tambahnya bisa naik berkali-kali lipat. Dan gila guys, Indonesia itu punya cadangan gas yang sangat besar di Blok Masela, di Natuna, di Papua. Kalau semua ini dikonversi jadi pupuk, kita bakal jadi OPEC-nya pupuk dunia. Inilah kenapa dunia salut sama arah kebijakan kita sekarang. Kita nggak mau lagi didikte. Kita punya bahan bakunya, kita bangun pabriknya sendiri. Ini yang bikin investor asing dari Timur Tengah sampai China pada ngantre mau kerjasama. Mereka tahu, di masa depan, pupuk adalah emas baru. Dan pemegang kuncinya adalah kita. Tapi tunggu dulu, gue nggak mau jualan mimpi doang. Kita harus kritis. Di balik klaim penyelamat dunia, masih ada masalah klasik di rumah kita sendiri. Distribusi pupuk subsidi yang sering kacau. Seringkali petani kita sendiri teriak pupuk langka atau mahal. Nah, disinilah peran kepemimpinan yang tegas itu penting. Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan bilang kalau sistem ini harus dibenahi secara total. Digitalisasi distribusi itu harga mati. Jangan sampai kita sibuk selamatin dunia, tapi petani di Subang atau di Sidrap malah gigit jari. Skakmatnya adalah, untuk jadi penyelamat dunia, Indonesia harus bereskan dulu efisiensi di dalam negeri. Pemerintah sekarang lagi ngebut bikin aplikasi dan kartu tani yang lebih terintegrasi. Kalau masalah domestik ini beres, dan kapasitas produksi kita terus naik berkat pabrik-pabrik baru, maka nggak ada alasan lagi buat Indonesia nggak mendominasi pasar global. Kita harus kuat di dalam untuk bisa memimpin di luar. Logikanya masuk kan? Guys, dengerin gue. Dunia sekarang lagi nggak baik-baik aja. Ada ancaman perang di Taiwan, konflik di Timur Tengah yang nggak selesai-selesai, dan perang berkepanjangan di Ukraina. Semua ini bikin jalur logistik pangan dunia itu rapuh banget. Dalam kondisi chaos kayak gini, Indonesia muncul sebagai stabilisator. Kita punya hubungan baik sama Rusia buat bahan baku potash. Kita punya hubungan baik sama Cina, dan kita mitra strategis Amerika. Pak Prabowo dengan diplomasi pertahanannya sudah keliling dunia buat memastikan Indonesia tetap netral tapi aktif. Kenapa ini penting buat pupuk? Karena kita butuh kestabilan buat produksi. Dan dunia butuh Indonesia yang stabil, supaya perut warga dunia tetap kenyang. Indonesia bukan lagi sekedar negara yang minta-minta bantuan. Kita sekarang adalah negara yang kalau kita tutup keran ekspor pupuknya, inflasi pangan di belahan bumi lain bisa meledak. Itu namanya posisi tawar, bro. Itu namanya kedaulatan. Jadi kesimpulannya apa? Gila guys, kita ini berdiri di atas tambang emas yang namanya pupuk dan pangan. Krisis energi mungkin bikin orang beralih ke mobil listrik. Tapi krisis pangan nggak ada penggantinya. Manusia tetap butuh makan. Langkah Pak Prabowo yang fokus pada ketahanan pangan dan penguatan industri pupuk domestik itu bukan sekedar kebijakan politik buat cari suara. Itu adalah strategi bertahan hidup, survival strategy, bangsa di tengah kiamat global. Kita harus salut, karena di saat pemimpin negara lain panik cari pinjaman, pemimpin kita lagi sibuk bangun benteng pangan. Logikanya gini bro, dunia mungkin bisa hidup tanpa iPhone terbaru, tapi dunia nggak bisa hidup tanpa urea dari Indonesia. Kalau kita konsisten dengan jalur hilirisasi dan penguatan pangan ini, 10-20 tahun lagi, Indonesia bukan cuma jadi penonton. Kita yang bakal nentuin siapa yang boleh makan dan siapa yang enggak di panggung dunia. Gue bilang tadi di awal, kita kritis demi kewarasan. Dan kewarasan gue bilang, Indonesia lagi di jalur yang benar buat jadi raksasa. Jadi buat kalian yang masih pesimis, bangun. Buka mata lo. Krisis ini adalah peluang terbesar kita dalam sejarah modern.